Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Novianti. Saya adalah dosen pada Fakultas Peternakan Universitas Papua di Manokwari. Saya mengajar pada beberapa prodi, yaitu Prodi S1 Peternakan, Prodi S1 Nutrisi dan Pakan Ternak, Prodi D3 Kesehatan Hewan, di mana prodi ini adalah home base saya, kemudian juga Prodi D3 Budidaya Peternakan. Ada beberapa mata kuliah yang saya ampu bersama tim pengajar lainnya, salah satunya adalah mata kuliah Ilmu Kesehatan Hewan. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan deskripsi mata kuliah Ilmu Kesehatan Hewan yang saya ampu bersama teman-teman saya, yaitu Dr. Hewan Dwi Nurhayati, saya sendiri, Dr. Hewan Isti Widayati, dan Dr. Hewan Novelin Indriani. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib bagi mahasiswa S1 Peternakan, di mana terdapat 2 SKS teori dan 1 SKS praktek. Ilmu kesehatan ternak adalah bagian penting dari manajemen peternakan, sehingga ilmu ini adalah ilmu yang penting bagi mahasiswa S1 Peternakan untuk mereka memiliki kemampuan mengidentifikasi penyakit-penyakit menular maupun penyakit-penyakit tidak menular yang muncul di dalam suatu populasi ternak, dan kemudian setelah mereka mampu mengidentifikasi, mereka juga mampu berperan serta di dalam tindakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Kemampuan yang diharapkan dari mata kuliah ini mengacu kepada profil lulusan dari S1 Peternakan, di mana kami berharap lulusan S1 Peternakan mampu menjadi manajer di perusahaan ataupun di instansi pemerintah di bidang peternakan, menjadi wirausaha di bidang peternakan, menjadi penggerak masyarakat, dan juga penerap dan pengembang ilmu peternakan. Nah, kami menyusun beberapa sub CPNK dari mata kuliah ini yang saya rangkum menjadi 4, yaitu mahasiswa menguasai ilmu kesehatan ternak sebagai pengetahuan yang penting di bidang manajemen budidaya ternak. Kemudian setelah itu mahasiswa mampu membedakan penyakit infeksius dan non-infeksius ketika mereka mengamati suatu populasi ternak apabila terjadi penyakit infeksius atau penyakit non-infeksius. Kemudian secara spesifik kami juga menghantarkan mahasiswa untuk memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi jenis-jenis penyakit menular dan juga penyakit tidak menular yang muncul pada ternak ruminansia, ternak babi, dan ternak unggas. Kemudian mereka juga mampu menjelaskan peraturan terkait kesehatan hewan mengenai otoritas di dalam pengendalian dan pencegahan penyakit menular, dan juga peran serta alumni peternakan untuk mencegah dan mengendalikan penyakit menular ini. Nah, kami menyusun materi pembelajaran selama 14 minggu, di mana ada 2 minggu tambahan, sehingga total menjadi 16 minggu. 2 minggu tambahan ini untuk UTS dan UAS. Dalam materi pembelajaran ini, pertama-tama mahasiswa diingatkan kembali mengenai segitiga peternakan, yaitu breeding, feeding, dan manajemen, di mana ilmu kesehatan hewan adalah bagian dari manajemen peternakan. Kemudian pada minggu kedua, mereka mempelajari teknik-teknik dasar untuk melakukan pemeriksaan fisik pada ternak, sehingga mereka bisa membedakan ternak yang sehat dan ternak yang sakit. Setelah itu juga mereka diajarkan untuk membedakan penyakit infeksius dan non-infeksius dilihat dari pola penyebaran penyakit di dalam suatu populasi peternakan. Nah, setelah mereka mampu membedakan penyakit infeksius dan non-infeksius, mahasiswa diperkenalkan kepada penyakit hewan menular strategis yang ditetapkan oleh pemerintah, alasan mengapa pemerintah menetapkan PHMS, dan juga bagaimana peran serta masyarakat dan pemerintah di dalam pengendalian PHMS ini. Setelah mereka mengenal apa itu PHMS, secara spesifik pada minggu keempat dan minggu kelima, mereka akan mengenal jenis-jenis PHMS pada ternak ruminansia dan ternak babi. Kemudian mereka juga diajarkan untuk mengenal jenis penyakit tidak menular yang merugikan pada ternak ruminansia dan ternak babi. Setelah UTS, mereka akan mempelajari jenis-jenis PHMS pada ternak unggas dan juga jenis-jenis penyakit infeksius penting lainnya yang bisa merugikan suatu peternakan unggas.
Setelah itu mereka juga mempelajari jenis-jenis penyakit tidak menular yang bisa muncul pada peternakan unggas. Nah, setelah mereka mempelajari berbagai jenis penyakit menular dan penyakit tidak menular, mereka juga pada minggu ke-12 dan minggu ke-13 diajarkan mengenai teknik-teknik untuk mencegah dan mengendalikan penyakit menular pada ternak. Selain itu, mereka juga diajarkan bagaimana tugas dan fungsi sarjana peternakan sesuai peraturan perundangan di dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular. Nah, kemudian meskipun vaksinasi adalah bagian dari pencegahan penyakit menular, kami mau mengajak mahasiswa secara lebih spesifik lagi membahas vaksinasi ini, karena vaksinasi merupakan program rutin pemerintah di dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular pada ternak. Kami ingin mereka mendalami lagi prinsip-prinsip dasar kekebalan penyakit alamiah dan kekebalan penyakit buatan, salah satunya adalah dengan vaksinasi. Sistem pembelajaran yang kami terapkan ada secara online dan offline, namun karena pandemi COVID-19, sistem pembelajaran ini selama masa pandemi ini kami terapkan 100% online, di mana ada penugasan terstruktur. Di dalam 1 minggunya mereka melakukan tugas ini selama 2 kali 60 menit, kemudian belajar mandiri selama 2 kali 60 menit, dan juga melakukan kuliah tatap muka selama 2 kali 50 menit, dan praktikum selama 1 kali 170 menit. Perkuliahan dan praktikum dilakukan secara online selama masa pandemi COVID-19. Meskipun di dalam perkuliahan kami melakukan secara online, metode pembelajaran yang kami terapkan, kami bisa melakukan melalui ceramah dan juga mengajak mahasiswa untuk berdiskusi di dalam kelas, dan juga mengajak mahasiswa untuk melihat berbagai kasus melalui studi kasus, kemudian membagi mereka ke dalam beberapa grup untuk melakukan small group discussion. Mereka juga kami akan mengundang para dosen tamu untuk melakukan diskusi panel, di mana dosen tamu ini adalah praktisi-praktisi di bidang peternakan, sehingga mahasiswa bisa lebih mengenal lebih dalam ilmu kesehatan ternak melalui dosen tamu yang kami undang. Pembelajaran melalui kooperatif dan kolaboratif learning juga kami lakukan agar proses pembelajaran dalam kelas menjadi lebih interaktif, dan juga pembelajaran berbasis proyek di mana mahasiswa diminta untuk melakukan wawancara kepada peternak maupun kepada alumni peternakan, dan juga melakukan kunjungan ke peternakan, baik itu untuk melakukan pemeriksaan fisik pada ternak ataupun untuk melihat penyakit-penyakit infeksius yang mungkin saja muncul di dalam suatu peternakan. Nah, untuk metode penilaian sendiri, kami menilai mereka dengan melakukan observasi untuk melihat keterampilan umum dan keterampilan khusus yang mereka miliki selama masa pembelajaran ini, dan juga kami melihat bagaimana partisipasi mereka di dalam diskusi kelas ataupun dalam diskusi kelompok, dan juga unjuk kerja yang mereka lakukan dari pembelajaran berbasis proyek, dan juga dari tes-tes tertulis yang kami lakukan, baik itu melalui kuis, UTS, dan UAS. Indikator penilaian sudah kami cantumkan lebih spesifik di dalam RPS, dan mahasiswa membaca RPS beserta kontrak perkuliahan pada minggu pertama di pertemuan mata kuliah ini. Namun secara garis besar indikator penilaian yang kami lihat adalah ketepatan mereka dalam mengidentifikasi, misalnya mengidentifikasi dan menjelaskan berbagai jenis penyakit infeksius dan non-infeksius pada ternak, dan juga materi-materi perkuliahan lainnya. Selain itu juga ketepatan mereka untuk mendemonstrasikan teknik-teknik yang sudah kami ajarkan di dalam misalnya upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular. Nah, ini semua RPS dan juga indikator penilaian, teknik penilaian, bobot penilaian dalam persentase UTS, UAS, praktikum, kuis, dan juga kehadiran, itu kami cantumkan di dalam kontrak perkuliahan, dan juga kami sampaikan di dalam minggu pertama perkuliahan, sehingga di dalam masa itu mahasiswa dan dosen bisa berdiskusi dan menyepakati kontrak perkuliahan secara bersama-sama. Apabila mahasiswa sudah menyepakatinya, maka dosen koordinator mata kuliah dan mahasiswa yang bersangkutan menandatangani dokumen kontrak perkuliahan,
Dan juga masing-masing baik dosen maupun mahasiswa menyimpan salinan dari kontrak perkuliahan ini. Nah, dengan mengajak mahasiswa untuk mengenal deskripsi mata kuliah di awal dan juga bagaimana penilaiannya dan juga metode pembelajaran yang akan dilakukan, kami berharap pembelajaran ini akan menjadi pembelajaran yang menyenangkan karena mereka sudah mengerti tujuan utama dari mata kuliah ini. Seperti apa suasana di kelas ilmu kesehatan ternak? Kita simak micro teaching ilmu kesehatan ternak pada video berikut ini. Saya beri judul awal untuk mengawali semua pembahasan kita. Saya beri judul awal adalah penyakit hewan menular strategis. Jadi dalam pembahasan ini kita akan mempelajari semua penyakit hewan menular strategis yang ada pada semua ternak kecuali ternak unggas ya. Jadi kita akan membahasnya dalam konteks kalian sebagai sarjana peternakan. Kalau membahas penyakit kan kebanyakan pasti kalian berpikir bahwa itu adalah tugasnya dokter hewan saja, mahasiswa di kedokteran hewan atau mahasiswa di kesehatan hewan begitu. Tapi sebenarnya Anda sebagai mahasiswa peternakan juga perlu memahami ini. Kenapa? Nah, kita akan bahas lebih lanjut ya. Jadi penyakit hewan menular strategis ini adalah penyakit-penyakit yang sudah dibuat ketetapannya oleh keputusan Menteri Pertanian pada tahun 2013 ya. Ini ada nomornya. Kemudian dalam definisinya dia didefinisikan sebagai satu penyakit hewan yang dapat menimbulkan angka kematian atau angka kesakitan yang tinggi. Untuk agar Anda lebih mudah membayangkan mungkin seperti pandemi saat ini ya. Angka kematiannya tinggi, angka kesakitannya tinggi gitu. Tapi ini pada hewan. Kemudian dampak kerugian ekonominya tinggi. Bisa Anda bayangkan pandemi sekarang ini juga menimbulkan dampak kerugian ekonomi ya, yang sangat-sangat besar. Toh? Anda juga pasti rugi secara ekonomi dari segi paket data ya. Jadi ada dampaknya. Kemudian ada dampak juga keresahan masyarakat. Nah, kembali contoh pandemi seperti sekarang gitu kan, bukan hanya Anda, tapi kami sebagai dosen juga resah ini kapan kita melakukan pembelajaran tatap muka, karena ada banyak sekali hal yang kami rasa tidak berjalan efektif ketika pembelajaran daring seperti ini ya, tapi kita usahakan secara optimal. Nah, kemudian penyakit hewan yang masuk juga dalam kategori ini adalah penyakit hewan yang bersifat zoonosis. Jadi dia bisa menular dari manusia ke hewan atau sebaliknya bisa menular dari hewan ke manusia. Jadi itu pengertian dari zoonosis. Nah, pengendalian dan penanggulangan PHMS ini dilakukan oleh siapa? Yang melakukannya adalah pemerintah. Jadi pemerintah yang menginisiasi proses pengendalian dan penanggulangannya. Sama seperti pandemi seperti ini ya sekarang, yang namanya PPKM, yang namanya kebijakan-kebijakan kita belum boleh belajar tatap muka, itu semua dilakukan oleh pemerintah. Kita sebagai mahasiswa dan dosen hanya bisa menjalankan saja, tidak bisa boleh memberikan usul, tapi tetap keputusan ada di tangan mereka. Gitu. Nah, dalam hal ini, jika tadi saya membahas bahwa PHMS ya, saya singkat saja PHMS. PHMS ini bisa menimbulkan kematian, kesakitan tinggi, kerugian ekonomi, keresahan masyarakat, dan dia bersifat zoonosis. Ada dua hal yang penting. Yang penting adalah pertama, masyarakat wajib tahu. Wajib tahu itu dalam arti apa saja yang termasuk PHMS, gitu kan? Anda saat ini sebagai mahasiswa S1 peternakan, tapi juga sebagai masyarakat ya. Anda tahu tidak PHMS? Pasti baru tahu hari ini kan? Nah, jadi sebenarnya ada banyak sekali informasi yang masyarakat belum tahu. Nah, bagaimana caranya supaya masyarakat bisa tahu, bisa waspada? Anda nanti ketika bekerja di lapangan, itu menjadi tugasnya Anda untuk menyampaikan, oh ini penyakit PHMS, jadi harus
kendalikannya begini, begini, begini. Dari mana Anda bisa tahu? Oh, saya tahu, saya pernah belajar gejalanya seperti ini, gitu kan? Terus dari mana Anda bisa sampaikan cara pengendaliannya? Oh, kita juga pernah belajar di sini di ilmu kesehatan ternak, gitu ya. Sambil juga ada arahan dari pemerintah, gitu. Jadi Anda tidak hanya bergerak sendiri, tidak hanya modal dari mata kuliah ini saja, tapi juga ada arahan teknis yang lainnya yang diatur oleh pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah harus merespon setiap kejadian luar biasa. Jadi maksudnya bukan kejadian luar biasa ini maksudnya bukan suatu kejadian yang aneh atau di alam gaib begitu ya, bukan. Maksudnya kejadian luar biasa ini didefinisikan sebagai kejadian di mana penyakit itu angka kematian dan angka kesakitannya tinggi, mendadak tinggi. Jadi misalnya belum pernah ada penyakit itu, terus tiba-tiba langsung ada 10, langsung ada 100 kematian, misalnya seperti itu. Kemudian wabah dengan cepat. Atau kejadian luar biasa kita definisikan juga sebagai wabah ya. Kemudian pemerintah harus merespon ini dengan cepat. Kalau seandainya kematian sudah sampai 100, kalau pemerintah masih diam saja, itu sangat-sangat berbahaya ya, membahayakan kondisi perekonomian masyarakat, dan juga apabila dia zoonosis bisa cepat menular ke masyarakat. Gitu. Nah, sekarang setelah mendengar penjelasan ini, saya ingin Anda menjawab mengapa masyarakat wajib tahu dan masyarakat wajib waspada, tapi dengan bahasa sendiri. Coba, ada yang bisa jawab? Sonwenda, sudah nyalakan mikrofon? Gimana Sonwenda? Ada, Ibu. Ya, mengapa masyarakat wajib tahu dan wajib waspada terhadap PHMS? Sonwenda? Ya, Ibu. Ada yang lain yang bisa bantu? Siapa mungkin? Ya, Ibu, saya bantu menjawab, Ibu. Ya, boleh. Bagaimana, Nafia? Kalau menurut saya, kenapa masyarakat itu harus tahu? Karena yang pertama itu, tadi kan Ibu bilang PHMS ini zoonosis, jadi berarti kan bisa menular ke manusia juga. Jadi kan masyarakat harus tahu. Gitu. Takutnya kalau masyarakat belum tahu, nanti masyarakat penanganannya tuh juga belum tahu. Jadi masyarakat harus lebih waspada begitu, Ibu. Oke. Jika penyakitnya zoonosis, maka masyarakat wajib tahu dan waspada karena takutnya tertular ke manusianya, gitu ya. Betul. Mungkin saya luruskan sedikit ya, kembali ke pemahaman awal. Jadi zoonosis itu dan atau. Jadi di sini saya kasih ini ya. Jadi zoonosis itu dan atau, ini, dan atau. Apa artinya dan atau? Jadi penyakitnya bisa menimbulkan 1, 2, 3 dan bersifat zoonosis. Tapi bisa juga atau bersifat zoonosis. Jadi tidak semua PHMS itu zoonosis ya. Tapi yang pasti semua PHMS itu punya kecenderungan seperti ini. Angka kematian atau kesakitan tinggi pada ternak. Ya, pada ternak, kerugian ekonomi pada siapa? Tidak mungkin pada ternak kan. Ternak kan tidak memikirkan perekonomian. Kerugian ekonominya pastinya pada peternak. Ya. Kemudian keresahan masyarakat, kalau dia zoonosis berarti masyarakat yang bukan peternak juga ikut resah. Kalau dia tidak bersifat zoonosis berarti yang paling resah adalah peternak saja, gitu ya. Oke, terima kasih jawaban yang bagus dari Nafia. Saya lanjutkan lagi ya selanjutnya. Nah, pertanyaan yang kedua,
kenapa pemerintah harus merespon setiap kejadian luar biasa atau setiap wabah PHMS dengan cepat? Agar masyarakat bisa cepat menangani, begitu Kak Ibu? Agar masyarakat bisa cepat menangani, bisa. Agar masyarakat juga bisa cepat tahu. Jadi pemerintah harus merespon dengan cara apa? Dengan cara satu, memberitahu kepada kita sebagai masyarakat. Kemudian yang kedua, memberitahu bagaimana caranya mencegah sebuah penyakit itu. Gitu. Masyarakat bisa resah, gitu ya. Resah yang seperti apa begitu? Kalau misalnya mahasiswa kan resah itu uang kiriman belum masuk, ya, atau pulsa belum dikirim, begitu ya, atau apa? Pacarnya sakit, gitu ya. Atau tidak punya pacar gitu ya. Resah juga. Nah, keresahan di sini maksudnya adalah keresahan karena takut tertular penyakit, ya. Kalau dia zoonosis, manusianya takut tertular penyakit. Tapi juga keresahan yang lain adalah untuk peternak, Anda beternak babi 10 ekor misalnya. Kemudian ada wabah. Wabah ini masuk 9 ekor mati. Nah, karena jumlah babi sudah berkurang, ya dari yang 1 ekor itu Anda bisa jual 150.000 per kilogram. Bayangkan kalau Anda jual 10 ekor atau bahkan 30 ekor dengan harga normal, tetap Anda lebih untung. Ya, sebagai peternak, tetap Anda lebih untung dibandingkan harga naik, tapi sebenarnya babi Anda sudah habis. Satu yang Anda jual itu pun daripada Anda tidak dapat uang, gitu ya. Rugi kan, rugi akhirnya kandang kosong, besok harus cari bibit lagi, harus mulai lagi dari awal, itu rugi sekali ya. Jadi itu yang disebut keresahan masyarakat. Nah, Ibu dari tadi bicara banyak sekali ya tentang apa pendahuluannya. Nah, ini dia 25 PHMS yang ada, yang sudah ditetapkan oleh SK Menteri tadi. Jadi banyak sekali ya, dan kita akan belajar ini semua. Memang nanti akan menjadi sebuah pembelajaran yang berat ya, karena bidangnya Anda itu S1 peternakan, sedangkan Anda harus mempelajari ini. Tapi saya usahakan yang Anda pelajari itu ilmu-ilmu dasar saja, khususnya gejala klinisnya saja. Jadi supaya ketika terjadi di lapangan, Anda langsung bahasa Inggrisnya itu aware, langsung cepat sadar, oh ini yang dulu waktu kuliah saya tahu ini PHMS. Kalau kita tidak cepat tangani, nanti berbahaya ini, menular ke banyak orang, gitu ya. Jadi mau tidak mau Anda belajar gejala klinisnya ya. Kemudian bagaimana cara penularannya dan bagaimana cara pencegahannya. Cukup itu saja. Kalau pengobatan dan lain-lain kita serahkan kepada teman-teman yang di kedokteran hewan ya untuk mempelajari lebih dalam. Kalau Anda sebagai S1 peternakan, karena Anda juga nantinya akan bekerja dengan ternak, Anda harus tahu gejala klinisnya, kemudian bagaimana cara mencegahnya, dan kemudian bagaimana dia menular. Kalau Anda tahu cara menularnya, berarti pasti Anda tahu cara mencegahnya. Sederhananya seperti itu. Misalnya ini contoh, rabies ini menularnya dari air liur. Ya. Jadi dari air liur hewan yang punya virus rabies di dalam tubuhnya. Nah, bagaimana caranya rabies ini bisa menular ke manusia? Karena itu dari air liur, hewan itu, bukan begitu. Jadi maksudnya, kalau air liur, Ibu berarti nanti kalau kucing saya kena rabies, terus dia jilat-jilat saya bisa kena rabies atau tidak? Tidak ya. Jadi virusnya itu harus masuk ke bagian kulit kita yang tidak tertutup gitu. Jadi harus ada luka atau ada kena goresan sedikit, kemudian air liurnya menempel, di dalam air liurnya ada virus, nanti virusnya ikut masuk dan bertambah banyak. Nah, berarti cara mencegahnya bagaimana kalau Anda sudah tahu ya? Berarti jangan sampai kita digigit oleh hewannya, karena kalau hewan menggigit kan kulit kita langsung terbuka kan, langsung luka, ya toh? Kalau hewannya cuma menjilat saja tidak masalah. Jadi kalau Anda tahu jalur penularannya, pasti Anda tahu cara mencegahnya. Jadi tidak perlu menghafal. Sebenarnya pelajaran ini tuh tidak begitu perlu menghafal, tapi kalau Anda paham, sebenarnya Anda bisa
bisa apa namanya? Kalau Anda paham, Anda tidak perlu menghafal begitu, tidak perlu sesuatu yang sangat ribet begitulah, harus buka buku lagi dan sebagainya, tidak ya. Nah, dulu itu sebenarnya PHMS itu hanya ada 5 yang saya kasih tanda hitam. Tapi sekarang ditetapkan bertambah jadi 25. Kenapa? Karena kalau 25 ini menjadi wabah, bukan cuma yang 5 ya, itu pasti menimbulkan tadi yang saya bilang, kerugian ekonomi dan sebagainya. Nah, ini baru 22, Ibu. Mana yang lainnya? Nah, ini yang lainnya ya. 23, 24, 25. Nah, mereka ini belum ada di Indonesia. Kalau yang sebelumnya ada di Indonesia. Sudah ada di Indonesia, sudah beredar ya. Tapi kalau yang 3 ini belum masuk ke Indonesia, belum terjadi penyakitnya. Tapi masih masuk ke dalam PHMS. Karena apa? Kalau sampai masuk, itu juga menimbulkan kerugian ekonomi dan sebagainya. Nah, ini yang saya bilang, ada kuis ya. Jadi siap-siap, nanti saya akan kirimkan link Google Form-nya di grup WA. Jadi pertanyaan pertama adalah mengapa masyarakat